Melihat ke tanah lagi, Freddy dan yang lainnya menjerit kesakitan sambil memegangi selangkangan mereka. Jolene ketakutan sehingga dia segera berlari ke Nathan. "Ya, apa kamu yang menyelamatkanku?" Jolene bertanya. "Ya, tentu saja aku yang menyelamatkanmu." Nathan tertawa. Jolene melihatnya dan berkata, "Tidak mungkin. Pasti bukan kamu yang menyelamatku." Nathan mengerutkan kening. Wanita ini sakit. Kenapa bukan dia yang menyelamatkannya? Pasti bos besar. Pasti bos besar yang menyelamatkanku. Jolene berkata dengan penuh semangat. Nathan mengangguk tak berdaya. "Ya, bos besar menyelamatkanmu. Dia adalah bos besar, jadi itu benar." "Apa bos besar ada di sini?" Jolene mencari di mana-mana. "Tidak, orang yang dia kirim sudah pergi. Meneleponku untuk menjemputmu," kata Nathan. "Oke, kalau begitu ayo pulang." Jolene hendak melangkah, tetapi mendapati kakinya lemah dan dia tidak bisa berjalan sama sekali. Dia menatap Nathan tanpa daya. Merepotkan. Nathan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Akhirnya dia hanya bisa membopong Jolene. Tapi sebelum pergi, dia mengambil ponsel Freddy. Berbaring di punggung Nathan, Jolene merasa hangat dan sangat aman. Tampaknya Nathan tidak terlalu buruk, cukup baik. Bahkan jika orang yang menyelamatkannya kali ini adalah bos besar. Tetapi pada akhirnya, Nathan yang membawanya keluar dari neraka ini. Dia teringat bahwa privasinya masih di tangan Freddy, dia menangis. Nathan menyerahkan tas itu kepada Jolene. Setelah Jolene melihat isi tasnya, baru merasa tenang. "Kau tidak melihatnya, kan?" Jolene menatap Nathan dengan curiga. "Aku tidak tertarik padamu," kata Nathan. "Kamu." Jolene marah. Tapi begitu dia mendapatkan privasinya, dia merasa jauh lebih nyaman. Privasi sebenarnya adalah foto pribadinya, yang sedikit terbuka. Tapi karena Jolene arogan dan konservatif, dia tidak ingin fotonya diekspos. Selama pacaran, Freddy diam-diam menyalin dari komputernya. Memerasnya selama beberapa tahun. "Jangan beritahu Kirana tentang ini," pinta Jolene. "Aku tidak punya waktu untuk bergosip tentangmu." Nathan benar-benar tidak sabar. Jolene tidak berbicara, hanya menempelkan wajahnya dengan erat ke punggung Nathan. Meskipun Nathan memiliki banyak hal yang buruk, di matanya hanya orang tidak berguna. Tidak bisa dibandingkan dengan Freddy. Tetapi hari ini dia menyadari bahwa pria yang sederhana dan dapat diandalkan seperti ini adalah yang paling sulit ditemukan. Tidak heran Kirana tidak pernah mau melepaskan Nathan. Nathan juga memiliki sisi terang. Setelah mengantar Jolene kembali ke rumahnya, Nathan pulang. "Hah? Kenapa di badanmu ada bau wanita? Dan amis darah?" Begitu dia sampai di rumah, Kirana menciumnya. "Ah, apa ada?" Nathan tidak menciumnya. "Masih bilang tidak. Di badanmu masih ada rambut wanita." Kirana menemukan rambut panjang dari badan Nathan. Ini milik Jolene," kata Nathan. "Kenapa kau begitu dekat dengannya?" Kirana cemberut dan cemburu menatap Nathan. Meskipun itu adalah sahabatnya, tapi dia tidak tahan dengan kontak fisik seperti itu dengan Nathan. Aku. Nathan terdiam. Ingin menjelaskan apa yang terjadi, tapi Jolene meminta untuk merahasiakannya. Dia tidak dapat mengatakannya. "Lihat, kamu tidak bisa menjelaskannya. Jika menurutmu Jolene baik, kamu bisa menceraikanku dan hidup bersamanya." Rasa cemburu Kirana membuat Nathan tercengang. Dia hendak berkemas dan pergi. Pada saat ini, Jolene datang. Dia ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak berani tinggal sendiri, jadi datang mencari Kirana. Begitu masuk, melihat dua orang bertengkar. "Jangan salah paham, Kirana,
Kakiku terkilir, setelah dibujuk lama, baru dia menggendongku kembali. Jolene mengarang alasan. Baru saat itulah Kirana merasa lega. Oh, begitu. Suamiku, aku telah salah menyalahkanmu. Nathan tersenyum, istriku tenang saja, aku tidak tertarik pada wanita ini. Bahkan Felicia lebih baik darinya. Aku juga tidak menyukaimu. Jolene membalas. Tetapi mengatakannya saat ini, sepertinya sedikit tidak pada tempatnya. Malam hari Jolene dan Kirana tidur di ranjang yang sama, Nathan tidur di kamar lain. Saat ini, di sebuah hotel bernama The Lunar Pisan, Benhat sedang menjamu tamu. Keluarga Andersen dari South Memphis. Status dan kedudukan sangat tinggi. Hanya keturunan keluarga Lange yang kaya yang memenuhi syarat untuk menjamunya. Negus Andersen mewakili keluarga Andersen datang untuk berpartisipasi sebuah acara. Saudara Benhat, apa kamu tahu Master Kenta, Master Sang dan Nathan? Negus bertanya penasaran. Aku tahu. Nathan ini musuh kamar dagang Anhemia kami. Kata Benhat. Bagaimana kekuatannya? Negus terus bertanya. Kekuatannya tidak seberapa, tapi tidak layak disebut di depan kamar dagang Anhemia. Ada apa? Bagaimana orang-orang kecil ini bisa menarik perhatian Anda? Benhat terkejut. Bukankah putra angkat Paman Teddy terbunuh di Anhemia 2 hari yang lalu? Pelakunya ketiga orang ini, kata Negus. Benhat terkejut, apa? Putra angkat Tuan Teddy meninggal di Anhemia. Setahu aku, putra angkat Tuan Teddy adalah Iblis Boas, Raja Tinju Hitam. Ya benar, Boas sangat kuat, tapi aku tidak menyangka dia akan dihabisi. Jadi aku bertanya apakah ketiga orang ini kuat. Negus menarik napas dalam-dalam. Bisa dikatakan biasa saja. Kurasa Boas berhasil mereka jebak sehingga terbunuh. Apa Tuan Teddy mau membalas dendam? Serahkan padaku, kata Benhat. Negus menggelengkan kepalanya, tidak. Boas adalah anak kesayangan Paman Teddy. Kematiannya tentu saja membuat Paman sangat marah. Dia berniat membalas dendam sendiri. Aku di sini hanya mencari informasi saja, kepastiannya harus menunggu Paman Teddy datang kemari. Tuan Teddy akan datang ke Anhemia. Ini akan menggemparkan bagi Anhemia. Benhat seperti mendengar berita menyeramkan. Nathan kali ini sudah membuat masalah besar. Dia mencari masalah pada tiap orang. Bahkan sekarang Tuan Teddy telah tersinggung. Yang memiliki gelar Raja Neraka. Oh ya, Nathan adalah orang Jordan Group. Hal ini mungkin tidak dapat dipisahkan dari Jordan Group. Jika tidak ada dukungan, Nathan tidak berani menyentuh Boas. Benhat dengan sengaja mengarahkan api perang ke Jordan Group. Memang, Nathan ini pasti punya pendukung. Kalau tidak, dia tidak akan begitu berani. Tidak peduli siapa dia akan tetap kami tangani saat waktunya tiba. Mata Negus sangat dingin. Benhat tertawa kecil di dalam hatinya. Setelah menghibur Negus, Benhat tiba-tiba teringat Freddy. Bagaimana kabar anak ini? Kami sedang terburu-buru untuk mengakuisisi. Memikirkan hal ini, Benhat memencet nomor telepon. Freddy, bagaimana perkembangannya? Maaf, Freddy telah dihabisi. Suara dari ujung telepon membuat tubuh Benhat gemetar. Benhat bertanya dengan ngeri, siapa kamu? Nathan. Apa? Kamu Nathan? Benhat tampak terkejut. Baru saja mendiskusikan Nathan dengan Negus. Kamu, apa yang kamu lakukan pada Freddy? Benhat bertanya. Dihabisi. Nathan tertawa. Pada saat ini, bawahan Benhat membawa sebuah kotak. Tuan Benhat, ada orang mengirimkan ini untuk Anda. Apa? Buka. Benhat berkata dengan curiga. Ketika kotak itu dibuka, dia langsung terkejut oleh isi kotak yang penuh darah di dalamnya. Ini tentu saja alat kemaluan Freddy.
Suara Nathan datang dari ujung telepon. Nathan, kamu sangat kejam. Benhat menarik napas dalam-dalam. Orang-orangmu tidak bisa mengendalikan kemaluannya, aku membantumu mendidik mereka. Nathan tertawa. Benhat teringat sesuatu dan segera bertanya, itu berarti privasi Jolene ada di tanganmu? Iya, itu ada di tanganku. Jangan berharap kamu bisa mengakuisisi Jordan Group. Nathan tertawa. Brengsek, apa hubungan Jordan Group denganmu? Kamu hanya seorang pegawai. Benhat kesal setengah mati. Awalnya permainan ini berjalan lancar, namun karena campur tangan Nathan semua rencana ini rusak. Siapa suruh kalian menggertak sahabat istriku? Terlebih lagi, aku adalah bagian dari Jordan Group, dan produk medis Jordan semua bergantung padaku. Setelah mendengarkan ini, Benhat tampak tidak percaya, apa? Aku pikir bagaimana Jordan Group memiliki teknologi paling lengkap. Ternyata itu kamu. Sekarang, Benhat mengerti. Ternyata pelakunya yang merebut keuntungan dari kamar dagang Anhemia bukanlah Killian Day atau bos misterius dari Jordan Group. Itu karena Nathan. Dia diam-diam menguasai semua teknik. Orang ini harus disingkirkan. Kalian tidak perlu memikirkan Jordan Group lagi. Nathan tertawa. Oke, aku akui kekalahanku. Tapi ini belum berakhir. Setelah Benhat menutup telepon, dia mengerutkan kening. Nathan tidak boleh dibiarkan seperti ini. Tetapi upacara pelantikan Panglima akan segera berlangsung. Saat ini bila kamar dagang Anhemia membuat masalah, dampaknya tidak akan baik. Oh iya, Negus. Tiba-tiba Benhat teringat seseorang. Malam itu, dia langsung menemui Negus. Saudara Negus, meskipun ke sini hanya untuk mencari tahu tentang orang-orang Nathan. Tapi aku pikir kamu bisa langsung menghabisi orang-orang ini. Dengan begitu kamu bisa mendapat pujian dari Tuan Teddy. Kata Benhat. Mata Negus berbinar-binar. Meskipun Tuan Teddy bukan kepala keluarga Andersen di South Mantis, tetapi kata-kata dia tegas, dia tidak pernah memedulikan orang lain selain kepala keluarga Andersen. Jika masalah ini dapat diselesaikan, dirinya pasti akan dihargai dan memiliki peluang besar untuk menjadi pewaris. Caranya, Negus bertanya. Negus, kamu tahu kondisi kamar dagang Anhemia kami akhir-akhir ini, jadi tidak baik muncul depan umum. Aku akan meminjamkan orang untukmu, kamu bisa langsung menghabisi Nathan dan orang-orangnya. Benhat tertawa. Negus tampak khawatir, tapi Nathan dan yang lainnya sangat kuat, Boas saja mati di tangan mereka. Jangan khawatir. Semua orang yang aku pinjamkan kepadamu adalah petarung hebat. Ini adalah sekelompok ahli yang secara khusus dibiayai oleh keluarga Lange kami dengan sejumlah besar uang. Total ada 30 orang, semuanya adalah pembunuh hebat dari Colossus. Berlatih Muay Thai dan teknik pembunuhan lainnya sejak masih kecil, tinju serta lutut mereka terlatih sampai rata. Aku beritahu bahkan prajurit pengintai pun bukan lawan mereka. Orang yang mereka bunuh sudah tidak terhitung jumlahnya, asal uang dikirim, siapapun akan dibunuh untukmu. Master Kenta dan Master Sang hanya remah-remah saja. Benhat menjentikkan jarinya, 30 pembunuh bayaran berkumpul. Otot mereka kencang. Wajah serius, aura membunuh sangat besar. Bahkan Negus tercengang. Hanya merasakan hembusan angin dingin menerpa wajahnya, membuat kulit kepala bergidik. Bahkan di South Mantis belum pernah melihat pembunuh memiliki aura membunuh sebesar ini. Oke, Benhat, bila urusan ini berhasil, aku akan berterima kasih padamu nanti. Negus langsung bersemangat. Malam itu, saking bersemangatnya, membuat Negus tidak bisa tidur. Hari berikutnya, Nathan, Kirana dan Jolene berangkat bersama. Hari ini pengecualian,
Aku akan mengantarmu ke perusahaan. Jolene membuka pintu mobil dan membiarkan Nathan masuk. Kirana juga mengangguk. Nathan pun masuk ke mobil. Saat ini, di sebuah villa pribadi, Master Kenta sedang berbaring di tempat tidur dengan diapit dua wanita cantik. Duar, jendela tiba-tiba pecah dan 10 orang pembunuh bergegas masuk. Siapa kalian? Master Kenta segera bangkit dan bereaksi. Bang! Pembunuh Muay Thai terkemuka itu memukul Master Kenta sampai pingsan dengan satu gerakan. Tempat lain, di apartemen pribadi. Master Sang baru saja bangun ketika seseorang mengetuk pintu. Begitu dia membuka pintu, beberapa orang bergegas masuk, tanpa berkata apa-apa langsung membuatnya pingsan. Jolene baru saja sampai di pintu masuk Lakewood Garden. Ciit! Tiba-tiba sebuah van berhenti di depan, Jolene langsung menghentikan mobilnya. 10 orang turun dari van dan dengan cepat datang ke mobil Jolene. Cepat turunkan kaca jendela. Jolene ketakutan dan menggigil. Hanya saja Nathan tidak peduli dan meletakkan tangannya keluar jendela mobil. Apa kamu Nathan? Pria itu memegang foto untuk perbandingan. Nathan mengangguk, ya, ini aku, ada apa? Oke, ikuti kami dengan patuh. Agar tidak menderita, pria itu berbicara bahasa yang tidak lancar. Kenapa aku harus pergi denganmu? Nathan bertanya. Karena kamu telah menyinggung orang. Nathan mengerutkan kening, siapa yang aku singgung? Cepat, jangan paksa kami yang turun tangan. Orang-orang ini semakin tidak sabar. Boleh jika ingin aku ikut bersama kalian, tapi setidaknya beritahu aku siapa itu. Nathan bertanya. Dengar, kamu menyinggung Tuan Teddy dari keluarga Anderson South Mantis. Kamu harus mati hari ini. Pria itu langsung membuka pintu mobil, meraih Nathan dan mendorongnya ke van. Nathan tidak melawan, dia ingin melihat siapa yang menangkapnya. Bang! Begitu pintu van tertutup, dengan cepat melaju pergi. Jolene tercengang. Pada saat ini, Kirana baru mengendarai mobilnya keluar. Jolene segera menghentikannya. Kirana celaka. Nathan ditangkap. Jolene hampir menangis. Duar. Wajah Kirana tiba-tiba menjadi pucat. Apa? Nathan ditangkap. Kirana hampir jatuh lemas. Ya, siapa yang menangkapnya? Cepat selamatkan Nathan. Kirana panik. Ya, sepertinya Tuan Teddy dari keluarga Anderson South Mantis. Tidak tahu orang dari mana. Masih mengatakan hari ini Nathan akan mati. Jolene berkata ketakutan. Mata Kirana berubah, keluarga Anderson di South Mantis. Ah, aku harus segera mencari kakek. Dia pasti tahu. Aku ikut denganmu. Nathan tidak boleh celaka. Jolene juga sangat cemas. Setelah Nathan menyelamatkannya tadi malam, pandangannya tentang dia banyak berubah. Setelah masuk ke mobil mata Nathan langsung ditutup, agar tidak tahu kemana dia dibawa. Nathan tetap tenang dan beristirahat. Segera, mobil melaju ke villa pribadi. Ini adalah properti pribadi dari keluarga Anderson di South Mantis dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya, Nathan dibawa ke ruang bawah tanah yang tertutup. Setelah melepas penutup matanya, Nathan melihat Master Kenta dan Master Sang berlutut di samping mereka, hidung dan wajah mereka bengkak, tampaknya telah dipukuli berkali-kali. Mengapa Tuan Nathan juga di sini? Master Kenta dan Master Sang tampak terkejut. Nathan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi melihat Nathan, Master Kenta dan Master Sang merasa lega. Awalnya mereka berdua khawatir keselamatan mereka. Orang ini ada di sini, mereka tidak khawatir apapun lagi. Kalian siapa? Apa tahu siapa kami? Master Kenta berteriak marah. 30 pembunuh kolosus yang mengelilingi mereka hanya menatap bengis tanpa berbicara. Pintu terbuka. Beberapa orang masuk.
Pria paling depan mengenakan setelan jas dan sepatu kulit serta memakai kacamata berbingkai emas. Kamu Nathan, Master Sang, Master Kenta. Pria parubaya itu tersenyum. Siapa kamu? Master Sang bertanya dengan marah. Perkenalkan diriku, Negus dari keluarga Andersen di kota South Mantis. Apa? Keluarga Andersen di South Mantis? Master Kenta dan Master Sang saling memandang dan ekspresi mereka berubah drastis. Kekuatan keluarga Andersen South Mantis jauh melampaui keluarga Lange. Bagaimanapun, itu adalah keluarga besar dari ibu kota provinsi. Meskipun ekonomi Anhemia berada di urutan pertama provinsi ini, tapi kekuatan masih jauh dibandingkan ibu kota provinsi. Kamu mengenal Boas. Itu anak angkat paman keduaku, kalian menghabisinya. Negus bertanya. Master Kenta dan Master Sang mengangguk, memang, kami membunuh Boas. Tapi dialah yang ingin membunuh Tuan Nathan terlebih dahulu. Mendengar ini, ekspresi Negus berubah, jadi maksud perkataan kalian, kalian patuh dengan Nathan. Master Kenta dan Master Sang tersenyum dan berkata, tentu saja. Kami menghormati Tuan Nathan sebagai Tuan kami. Keluarga Andersen di South Mantis boleh menyentuh kami, tetapi kalian melakukan kesalahan besar jika menyentuh Tuan Nathan. Master Kenta berkata dengan makna yang dalam. Hah? Apa itu penting? Negus merasakan ada yang tidak beres. Kirana dan Jolene secepat mungkin sampai ke rumah tua keluarga Andersen. Melihat Kirana, Philip mencibir, mengapa kamu datang kemari pagi ini? Rumah keluarga Andersen kecil tidak dapat menampungmu. Kirana menangis dan berkata, tidak, kakek, aku ingin minta tolong pada kakek. Philip dan yang lainnya tertawa ketika mendengar Kirana memohon bantuan. Hahaha, aku tidak menyangka suatu hari kamu akan datang memohon kepada kami. Kamu adalah Presiden Direktur Kirana. John dan lainnya mencibir. Kakek, sekarang Nathan telah ditangkap. Tolong selamatkan dia. Kirana hampir berlutut. Hahaha, bukankah bagus begitu? Nathan menyinggung orang, lebih baik ditangkap dan dibunuh. Ya, sampah semacam ini bila tetap di keluarga Andersen akan menjadi bencana. Lebih cepat lebih baik bila dia dihabisi. Mendengar bahwa Nathan dalam bahaya, semua orang tertawa. Mereka bersukacita dan bertepuk tangan. Philip berkata sambil tersenyum, Kirana, kakek berpikir begini, bila Nathan sudah tidak ada, kamu bisa langsung menceraikannya, dan menikah dengan yang lebih baik lagi. Kakek, aku tidak akan menceraikannya, aku hanya ingin menyelamatkannya sekarang. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya, mohon bantuan kakek. Kirana berlutut sampai bunyi gedebuk di depan Philip. Kirana, kamu kerasukan, kamu berlutut demi penjahat pemerkosa itu. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang, terima kasih.